Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kabar terbaru mengenai hidupnya. Dia yang sekarang lebih sering ngebatin dan kepikiran tentang kamu. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Begitu ya. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi kamu. Ada Four of Cups tegak lurus. Kemudian ada Page of Swords tegak lurus. Wow. Cups, energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. Dan Sword, energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Four of Cups tegak lurus dan Page of Swords tegak lurus ya, ketika disinkronkan di sini terbaca bahwa nggak bisa dipungkiri apapun yang sudah terjadi antara kamu dengan dia, ternyata dia masih sangat amat sayang terhadap kamu di sini. Sebagian besar bagi yang resonate kayak kalian pernah terikat kedekatan atau terikat koneksi komitmen di sini, atau bahkan kalian ada koneksi tentang hati di mana kalian benar-benar saling sayang, saling cinta, baik secara diam ataupun kalian speak up kan di sini. Atau bahkan sebagian ada yang pernah terikat dalam traditional relationship seperti pernikahan. Ya. Sulit bagi dia untuk lepas dari kamu, dalam arti melupakan kamu, dalam arti move on, dalam arti kayak benar-benar mengikhlaskan kamu itu terasa sulit. Di Page of Swords tegak lurus ada sebuah kebenaran yang terungkap. Potensi besar adalah tentang dia yang memang selama ini senantiasa memantau kamu, stalking tentang kamu. Dan kenapa dia melakukan itu? Ya, Sword salah satunya berkaitan dengan pikiran, dimana dia selalu kepikiran tentang kamu gitu loh. Dan di hati dia, di Cups, dia ngebatin kamu di sini. Itu adalah kabar terbaru tentang dia, tentang hidupnya. Yang dimana di masa sekarang ini yang perlu kamu ketahui adalah diam-diam dia sering kali kayak melamun atau mengimajinasikan kamu, atau bahkan kayak bener-bener pengen tahu banget tentang kabar kamu. Apalagi di saat contoh misalkan sekarang ini dia mendiamkan kamu pun sebenarnya dia tidak diam kemudian mengabaikan, melainkan dia diam tapi dia stalking. Itu yang terbaca. Ya. Kemudian ada Four of Swords dan Four of Swords tegak lurus ya. Lagi-lagi energi Sword di sini terbaca. Sword energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Four of Swords tegak lurus terbaca bahwa memang gak bisa dipungkiri
cinta yang pernah terpupukkan, yang pernah terkomitmenkan atau terikatkan atau terdekatkan di sini, ternyata di masa sekarang ini sedang terenggangkan atau terletakkan bagi yang resonate. Atau bahkan bagi kalian yang masih terikat status pun kayak menjalani hubungan pun terasa hambar, ada kerenggangan di sini, ada kekecewaan di sini. Ya, nggak bisa dipungkiri kamu pun bagi yang resonate, kamu juga sering ngebatin dia, kepikiran tentang dia. Tapi yang lebih dominan yang terbaca adalah di sini kayak ngebatin dan kepikiran tentang hubungan yang sudah retak dan tentang sifat, tentang watak, tentang prinsip, tentang kebiasaan yang sulit disatukan. Ya. Jadi kalian berdua sama di sini. Saling ngebatin, saling kepikiran. Dia stalking, tapi kamu di sini kayak berusaha untuk mengevaluasi, berusaha untuk mempertanyakan layakkah dia dalam hidupmu, pantaskah untuk kamu kejar dan lain sebagainya gitu loh di sini. Ya, kemudian ada King of Wands dan King of Wands reverse. Wands, energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di King of Wands yang reverse ya, terbaca bahwa sangat berat untuk menjalani hubungan atau tetap melanjutkan hubungan dengan dia di sini, dan dia pun merasakan hal yang sama. Tapi tentang kabar terbaru di hidup dia, sebenarnya seberat apapun hubungan yang dipertahankan, sesungguhnya jiwa dia kayak masih belum rela untuk ikhlas dan melepaskan, karena entah kenapa di saat dia mencoba untuk mencari penggantimu, di saat dia mencoba untuk mengalihkan pikiran dia ke hal yang lain, ke aktivitas yang lain, di saat itu juga kayak dia gagal. Kenapa dia gagal? Karena perasaan dia nggak bisa dibohongi. Dia merasa sedih, dia merasa sendiri, dia merasa sepi, karena dia menanggung beban dalam jiwa dia untuk harus melepaskan kamu, harus ikhlas, harus mengakui segala kesalahan yang pernah terjadi, atau bahkan harus merelakan kamu dengan yang lain. Itu terasa berat, ya. Jadi di sini kayak berkaitan dengan cinta ketemu ego sebenarnya. Ya, ada ego, ada emosi, ada energi yang dimana kayak kamu dan dia itu sebenarnya saling menginginkan, tapi tembok besar mencoba menghadang kalian, dan tembok besar itu ya bagaikan ego dan emosi di sini. Mungkin kalian berbeda karena latar belakang atau pola asuh atau prinsip atau kebiasaan atau circle yang mempengaruhi di sini, atau bahkan mungkin ada komitmen yang terletakkan karena salah satu punya komitmen dengan yang lain di sini, atau karena pernah ada cinta yang lain di sini sehingga komitmen terletakkan, sehingga sulit mengakui kesalahan. Ya, jadi memang di sini complicated. Energinya sangat complicated di sini. Itu yang terbaca. Kemudian ada The Sun dan The Sun reverse. Lagi-lagi The Sun ini energi dari elemen api. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Di The Sun yang reverse sebenarnya yang perlu kamu ketahui tentang kabar terbaru di hidup dia itu ingin merdeka. Dia ingin menciptakan kebahagiaan dia sendiri. Dia ingin menciptakan kesenangan dia sendiri. Tapi dia selalu tidak bisa untuk merealisasikan hal tersebut gitu loh di sini. Karena sebenarnya kayak dia sudah menganggap kamu adalah jiwanya dia. Dan mungkin di sini potensi ya sebagian kayak memang sudah ada keterhubungan berkaitan dengan keluarga, atau keterhubungan berkaitan dengan anak, atau keterhubungan dengan salah satu keluarga ikut campur, atau bahkan kayak ada hal-hal lain yang mencoba untuk mempengaruhi salah satu di antara kalian, sehingga itu yang semakin membuat keruh dalam hubungan gitu loh di sini.
ya. Tapi yang perlu kamu ketahui, dia merasa lebih hidup ketika ada kamu di sisinya dia. Gairah dia semakin bertambah ketika ada kamu. Dan dia merasa lebih bisa menikmati hidupnya ketika ada kamu. Dan ketika tidak ada kamu, ya kabar terbaru tentang hidupnya ya seperti ini. Dia lunglai gitu loh, dengan beban, dengan kesakitan, dengan ke-overthinkingan, dengan batinan yang selalu ada nama kamu dalam jiwa dia, dalam hati dia di sini. Begitu. Kemudian ada Eight of Swords dan Eight of Swords tegak lurus. Sword, energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Eight of Swords tegak lurus, di sini yang perlu kamu pahami bahwa setiap waktu atau setiap hari di saat dia ingin beristirahat, di saat dia ingin tidur, di saat dia ingin memejamkan mata dia, semuanya kayak terasa diambang. Kenapa semuanya terasa diambang? Karena walaupun mata dia terpejam, walaupun seolah seakan dia seperti terbaring tidur, tapi sebenarnya pikiran dia melayang-layang di sini. Bahkan kayak ibarat kata di saat dia memejamkan mata atau tertidur pun, potensi yang dia mimpikan adalah kamu, atau bahkan kayak dia ngerasa kamu menghubungi dia, atau dia ngerasa kayak kamu bertemu dengan dia, atau kamu menemui dia. Jadi kayak tidur dia nggak bisa nyenyak di sini. Iya. Karena saking overthinkingnya dia. Saking berlebihannya dia merasa kehilangan kamu, sehingga dalam pikiran, dalam pejaman mata dia, itu kayak seolah-olah ada kehadiranmu, baik secara langsung ataupun melalui media telepon gitulah di sini, ataupun melalui media WhatsApp, pesan gitulah di sini, atau pesan WhatsApp gitulah di sini. Ya. Jadi sesungguhnya yang perlu kamu pahami, kayak ada pesan yang ingin dia sampaikan pada kamu tentang dia yang benar-benar ingin sekali kembali, atau dia yang benar-benar ingin merekonsiliasi sebuah hubungan, tapi ada sesuatu hal yang juga ingin dia sampaikan bahwa dia nggak bisa, dia tertahan gitu loh. Dengan berbagai macam alasannya dia, padahal ya satu alasannya, ego, gengsi. Ya, emosi yang memang itu sudah menjadi watak dasarnya dia gitu loh di sini, yang nggak bisa untuk lebih dia kendalikan dengan baik dalam hal asmara hubungannya dengan kamu gitu loh di sini. Ya, kemudian ada The Hermit tegak lurus. The Hermit energi dari Virgo ya. Energi Virgo cukup mendominasi dalam sementara ini. Di The Hermit tegak lurus, ketika disinkronkan dengan Four of Cups tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas juga, kayak bisa dikatakan bahwa ketika kamu merasa dia sosok seseorang yang sangat misterius, sebenarnya dia memang sengaja menciptakan kemisteriusan dalam hidup dia, karena dia begitu besar menyimpan cintanya dia kepada kamu, tapi karena berbagai macam faktor, jadi seolah-olah dia terlihat tidak mencintai, seolah-olah dia terlihat kabur dari masalah, seolah-olah dia terlihat dia membisu, padahal sebenarnya dia mencari cara di sini. Walaupun proses dalam pencarian tersebut panjang atau lama. Kenapa? Karena lagi-lagi ada ego di dalamnya. Begitu. Ya, kemudian ada Seven of Cups tegak lurus. Cups energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di Seven of Cups tegak lurus disinkronkan dengan Page of Swords tegak lurus, terbaca ya. Sesungguhnya yang perlu kamu pahami, dia itu punya banyak pilihan. Bahkan ada potensi bahwa dia bisa dengan
orang lain selain kamu, atau bahkan dia sedang dengan orang lain selain kamu, atau bahkan dia kayak punya banyak kenalan perempuan ataupun laki-laki yang lebih dari kamu gitu loh di sini. Dia terkelilingi dengan berbagai macam pilihan di sini. Tapi di Seven of Cups tegak lurus kayak, untuk apa pilihan-pilihan tersebut sedangkan hati, pikiran dia itu tertujunya kepada kamu. Dan itu yang juga terkadang membuat dia merasa bingung dengan hidup dia. Terkadang itu juga membuat dia merasa bertanya-tanya, apa yang menjadi spesialnya kamu gitu loh di sini. Ya, bagi yang resonate. Karena memang di sini terbaca bahwa Page of Swords tegak lurus menunjukkan tentang kebenaran yang terungkap bahwa dia gagal move on. Tapi juga di samping itu secara realita terlihat kayak dia seolah-olah asik dengan kehidupan dia gitu loh. Padahal sebenarnya ya keasikan tersebut hanya sebuah visual yang kurang sesuai dengan hati dan pikiran dia. Begitu ya. Ada the lovers. The lovers tegak lurus. The lovers energi dari Gemini di sini. Di the lovers tegak lurus disinkronkan dengan Four of Swords tegak lurus terbaca bahwa walaupun kalian seringkali merasa kurang cocok karena pikiran kalian, prinsip kalian, atau percekcokan yang terjadi, tapi sebenarnya kalian itu masih punya perasaan sayang satu sama lain, dan ada potensi tentang pertemuan yang terjadi atau yang akan terjadi gitu loh di sini. Potensinya seperti itu, bahkan ada potensi juga kayak mau dengan siapapun kalian, tapi hati, pikiran ini akan selalu untuk kamu dan kamu untuk dia, atau bahkan sejauh apapun kalian melangkah untuk menghindar pergi, potensi besar kayak jatuhnya kalian akan bertemu secara sengaja atau tidak sengaja, atau kalian akan terkoneksi di sini, atau bahkan kalian akan bisa menjadi sahabat di sini. Ya. Kalian cukup cocok dalam hal pengkapelan di sini. Dan potensi besar terkadang kayak apa yang kamu pikirkan juga apa yang dia pikirkan. Kalian saling tarik-menarik di sini. Kalian saling mensugestikan diri, mengafirmasikan diri bahwa satu sama lain akan datang, akan menjemput, akan bertemu, dan itu yang membuat kalian sulit untuk terputuskan secara total, dan itu yang membuat kalian sulit untuk mengikhlaskan secara total gitu loh di sini. Ya. Ada Three of Swords tegak lurus. Di Three of Swords tegak lurus, sword energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, disinkronkan dengan King of Wands yang reverse terbaca bahwa segimanapun hidup dia dan kabar terbaru tentang dia di masa sekarang ini, sebenarnya pun kamu juga sudah mulai merasa muak. Karena nggak bisa dipungkiri, terlalu dalam sakit yang kamu rasakan. Terlalu dalam kekecewaan yang kamu rasakan. Atau bahkan terlalu dalam kedramaan tentang hal-hal yang membuat kamu kecewa yang dia ciptakan. Dan itu yang membuat kamu merasa capek, merasa lelah, dan merasa untuk harus move on gitu loh di sini. Ya, jadi dalam pembacaan di Three of Swords tegak lurus disinkronkan dengan King of Wands yang reverse ini kayak menunjukkan bahwa sudah terlalu panjang ataupun lebar ibaratnya ya, kamu bertahan, kamu menahan, kamu memaafkan, tapi di sini kayak kamu ngerasa ini adalah titik atau bahkan waktunya untuk menyerah gitu loh di sini. Ya. Ada Knight of Pentacles tegak lurus, Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. The Knight of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan The Sun reverse terbaca bahwa memang perlahan demi perlahan apapun yang terjadi antara kamu dengan dia, kamu pun berusaha untuk
mulai fokus di pekerjaan kamu, atau kamu mulai fokus di kehidupan kamu, atau perlahan demi perlahan kamu mulai fokus untuk menata lembaran baru. Dan dia pun sebenarnya walaupun di masa sekarang ini dalam situasi yang kacau, dia juga tetap berusaha untuk memaksimalkan diri ke arah pekerjaan, karir, atau kehidupan baru, atau hubungan baru di sini. Walaupun itu belum bisa termaksimalkan dengan baik karena memang pikiran dan batinan dia selalu tentang kamu. Ya, ada Two of Wands tegak lurus juga. Wands, energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. The Two of Wands tegak lurus disinkronkan dengan Eight also tegak lurus, terbaca bahwa terasa sulit untuk memilih pilihan, meninggalkan atau bertahan. Karena kayak banyak sekali memori atau kenangan yang sulit untuk dilupakan di sini, atau bahkan memori yang sudah banyak terkumpulkan antara kamu dengan dia semasa bersama, semasa berstatus, atau semasa masih saling mesra gitu loh di sini. Ya, tapi memang harus memilih untuk berhenti mempertahankan sesuatu hal yang itu toxic, atau berhenti untuk memikirkan sesuatu hal yang itu toxic gitu loh di sini. Tapi yang perlu kamu tahu ya, sampai dengan detik ini potensi besar bagi yang resonate, bagi yang ketarik energinya adalah dia belum bisa untuk menghapus namamu dalam pikiran dan hatinya dia. Seolah-olah dia seringkali memanggil kamu, dan seolah-olah bagi yang resonate pun kamu merasa terpanggil di sini untuk juga ikut-ikutan stalking gitu loh di sini. Ya. Ada King of Pentacles tegak lurus. Di King of Pentacles tegak lurus ketika disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua, bagi yang resonate terbaca bahwa ini adalah saatnya untuk kalian mengambil keputusan dalam hidup untuk menjalani kehidupan masing-masing. Tapi kalaupun one day energi kalian berkata lain, di mana kalian disatukan oleh Sang Maha Kuasa, maka jadilah seseorang yang benar-benar bisa lebih menghargai apa itu cinta, apa itu memiliki, apa itu komitmen dalam sebuah hubungan. Ya, dan lebih bisa untuk menjaga dengan sepenuh hati dan menjalani tentang hubungan yang baru dengan kestabilitasan dan saling mengupayakan untuk bekerja sama dengan baik di hubungan tersebut. Karena di King of Pentacles tegak lurus ini menunjukkan bahwa kalian adalah sosok yang memang dewasa dan mampu untuk lebih dewasa dalam mengatasi sebuah masalah dengan menahan ego dan amarah serta emosi yang ada ketika ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi di sini. Ya, cuman memang ini butuh proses. Dan di King of Pentacles tegak lurus disinkronkan dari dua tebaran ini pun menunjukkan bahwa ini adalah saatnya kalian untuk kalian memperbaiki hidup, menata kehidupan kalian, menstabilkan finansial kalian, dan menata masa depan kalian dengan baik. Bersama atau tidaknya kalian itu urusan Sang Maha Kuasa. Yang penting sekarang ini adalah jalani apa yang sudah terjadi dalam hidup kalian dengan baik, dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dan dengan langkah-langkah yang bijak. Karena itu akan mempermudah hidup kalian ke arah yang jauh lebih baik lagi. Ya, baik itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan, so bijak dalam menyikapi. Jangan baper ketika nggak resonate, jangan berlebihan juga dalam menonton video ini, dalam menyikapi video ini jangan terlalu berlebihan, biasa aja. Untuk hiburan saja, referensi aja. So, sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.